رمضان فرصة العمر ونور في مدى الدهر ويحكي رقة النهر ففيه ليلة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Thahal Amin wa ala alihi wa ashabihi al-ghuril mayamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Para jamaah salat Isya tarawih dan sebentar lagi witir Masjid Nur Hidayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan banyak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan rangkaian ibadah di bulan yang penuh dengan rahmat ini. Kajian yang akan saya sampaikan adalah mengenai keutamaan zakat, keutamaan sedekah. Dalam salah satu hadisnya, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, beliau bersabda, "Shana'i'ul ma'ruf taqi masari'as su' wa sadaqatus sir tudfi'u ghadabar rabb." Yang maknanya adalah bahwa perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan baik itu akan melindungi kita dari berbagai macam keburukan. Kemudian sedekah atau sedekah yang dikerjakan secara sembunyi-sembunyi itu akan menghindarkan kita dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan baik ini sangat banyak para jamaah. Di antaranya adalah sedekah. Sedekah ini selain zakat, kalau zakat hukumnya adalah wajib, sedangkan sedekah ini hukumnya adalah sunnah. Sedekah ini bisa di luar bulan Ramadan dan juga bisa di bulan Ramadan, bahkan diutamakan pada bulan Ramadan, karena kita meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam hadis bahwa Rasul adalah sosok yang paling dermawan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas, beliau adalah orang yang paling dermawan. Wa ajwadu ma yakun fi Ramadan, dan beliau ini kedermawanannya ini semakin kelihatan, semakin bertambah pada bulan Ramadan. Nah, alhamdulillah kita sekarang ini berada di bulan Ramadan. Tentunya banyak amalan-amalan kebaikan yang bisa kita kerjakan di bulan Ramadan. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, di situ disebutkan kisah tiga orang pemuda, tiga orang yang pada saat itu mereka sedang dalam perjalanan begitu. Kemudian cuaca sangat tidak mendukung, hujan deras. Kemudian mereka masuk ke dalam gua. Nah, tiba-tiba bibir gua itu tertutupi oleh batu bongkahan yang sangat besar, yang mereka tidak mampu untuk mengangkatnya. Akhirnya masing-masing dari ketiga orang tersebut bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal kebaikannya masing-masing. Di antara ketiga hamba tersebut adalah mereka, satu di antaranya ini bertawassul dengan amalan sedekah. Dan alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, bongkahan batu yang besar itu sedikit demi sedikit terbuka dan akhirnya mereka diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu manfaat sedekah di dunia. Kalau di akhirat tentunya sangat jelas. Dalam sebuah hadis yang masyhur, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqun nar walau bisyikki tamrah." Ittaqun nar, jauhilah oleh kalian neraka, walau bisyikki tamrah, walaupun hanya dengan separuh biji kurma. Artinya apa? Boleh saja orang itu bersedekah dengan separuh dari biji kurma, dari buah kurma. Dan kita tahu buah kurma itu berapa ukurannya, sangat kecil sekali.
Bisa saja orang itu bersedekah dengan separuh dari biji kurma, tetapi dengan perantara itu Allah Subhanahu wa taala membebaskannya dari api neraka. Nah, oleh karenanya bagaimanakah dengan yang lebih besar daripada itu? Kalau Rasul memotivasi kita bersedekah walaupun hanya dengan separuh biji kurma, ya, dan itu pahalanya sangat luar biasa, bisa menjadikan orang selamat dari api neraka, maka tentunya yang lebih besar daripada itu akan mendapatkan balasan, mendapatkan pahala yang lebih luar biasa lagi. Oleh karenanya para jamaah, mumpung kita ini berada di bulan Ramadan, ya, dan bulan Ramadan ini adalah utamanya orang bersedekah. Dalam hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Afdolus sodaqoti sodaqotun fi Ramadan." Sedekah yang paling utama itu adalah sedekah yang dikerjakan pada bulan Ramadan. Ya. Termasuk sedekah ini adalah kita memberi makan kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Dan itu dalam hadis disebutkan orang yang memberi makan orang untuk berbuka puasa itu mendapatkan pahala yang mirip seperti orang yang berpuasa. Ya. Maksudnya pahalanya sangat besar, bukan berarti sama persis, bukan. Karena orang yang berpuasa sedang melaksanakan ibadah wajib, sedangkan orang yang bersedekah memberi makan untuk berbuka puasa ini hukumnya adalah sunnah. Tentunya kalau dibandingkan ibadah yang wajib, tentu lebih utama daripada ibadah yang sunnah. Dan saya tutup materi yang singkat ini dengan hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, yang mana disebutkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hasinu amwalakum bizzakah wadawu mardokum bis-shadaqah." Hasinu amwalakum bizzakah, lindungilah harta kalian dengan zakat, ya. Karena dalam harta kita itu terdapat hak orang-orang lain yang membutuhkan, orang fakir, orang miskin dan seterusnya, ya. Kita lindungi harta kita dengan menunaikan zakat sebagaimana ketentuan yang berlaku. Kita pelajari apakah kita ini termasuk golongan yang wajib membayar zakat. Kalau wajib ini berapa ukurannya dan diberikan kepada siapa dan seterusnya. Kemudian potongan yang kedua, wadawu mardokum bis-shadaqah, dan obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Jadi orang yang sakit itu selain usaha lahirnya adalah pergi ke dokter, berobat ke dokter, makan makanan yang bergizi, mengkonsumsi obat sesuai dengan anjuran dokter yang terpercaya, ada juga usaha batin yang bisa ditempuh, yaitu dengan bersedekah. Datang ke masjid, membawa makanan, niat supaya orang yang sakit di antara keluarganya segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengirim ke pondok pesantren atau ke tetangga sekitar, ya, dengan niat supaya dirinya, istrinya atau anak-anaknya juga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ibadah itu, sedekah ataupun lainnya itu akan berkhasiat apabila niatnya adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, ikhlas, bukan riya, tapi mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan harta yang disedekahkan ini berasal dari harta yang halal. Kemudian yang tidak kalah penting, dan bahkan yang paling penting adalah harus berdasarkan kepada akidah yang benar, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang berhak disembah, tidak serupa dengan makhluknya, tidak butuh kepada makhluknya, ada tanpa permulaan, tanpa penghabisan, tanpa butuh kepada arah dan juga kepada tempat. Mudah-mudahan kita sekalian diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan rangkaian ibadah di bulan Ramadan. Barakallahu fikum, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Ayo ke Syahama, pondok penuh berkah, belajar ilmu agama, hidup jadi lebih indah. Kitab suci dipelajari, hadis Nabi dimengerti, guru bijak dan sabar.